Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami kelompok mata kuliah IMK akan menjelaskan materi tentang paradigma dan prinsip IMK. Paradigma interaksi. Teknologi komputasi baru menciptakan persepsi baru dari hubungan manusia dan komputer. Kita dapat menelusuri beberapa pergeseran dalam sejarah teknologi interaktif. Paradigma awal yang pertama adalah byte processing. Byte processing adalah susunan dari beberapa file yang dipetakan dalam sebuah himpunan pengelolaan data yang akan dieksekusi setelah masing-masing komponen saling melengkapi. Contohnya adalah email dan attachment atau lampirannya, file update Android dan aplikasinya, proses loading pada OS, proses loading pada smartphone BBM. Selanjutnya adalah time sharing. Time sharing adalah merupakan metode yang dipakai dalam sistem operasi yang memungkinkan sejumlah pemakai dapat berinteraksi dengan proses yang dibuatnya secara bergantian dengan jumlah waktu yang sama. Time sharing merupakan pengembangan lebih lanjut dari multi-programming. Contoh penggunaan time sharing system adalah salah satu penggunaan time sharing system ini dapat dilihat dalam pemakaian suatu teller terminal pada suatu bank. Bila mana si orang nasabah datang ke bank tersebut untuk menyimpan uang atau mengambil uang, maka buku tabungannya ditempatkan pada terminal dan oleh operator pada terminal tersebut dicatat melalui papan ketik atau keyboard. Kemudian data tersebut dikirim secara langsung ke pusat komputer, memprosesnya, menghitung jumlah uang seperti yang dikehendaki, dan mencetaknya pada buku tabungan tersebut untuk transaksi yang baru saja dilakukan. Time sharing bersifat interaktif. Selanjutnya adalah networking. Network atau jaringan adalah sebuah kumpulan komputer yang dihubungkan dengan kabel sehingga komputer satu dengan komputer lainnya dapat saling komunikasi, bertukar informasi, sharing file, dan lain-lain. Adapun jenis jaringan komputer adalah LAN, WAN, dan MAN. Selanjutnya adalah graphical display. Graphical display adalah representasi bergambar dari data statistik yang dapat diproduksi dengan berbagai cara, grafik batang, diagram, dan lain-lain, dalam berbagai mode, kertas, layar komputer, dan tampilan elektronik lainnya seperti di pesawat. Psikolog tertarik pada faktor-faktor tersebut, seperti variabel yang mempengaruhi pemahaman informasi dan efek dari berbagai mode presentasi. Selanjutnya adalah mikroprosesor. Mikroprosesor adalah suatu komponen yang berbentuk chip IC atau integral circuit yang terdiri dari beberapa rangkaian yaitu ALU, Arithmetic Logic Unit, CU, Control Unit, dan Register. Selanjutnya adalah WWW. WWW atau World Wide Web adalah sebuah hipermedia yang dikembangkan dengan mengaktifkan informasi global melalui hypertext dan merupakan kumpulan web server dari seluruh dunia yang berfungsi menyediakan data dan menginformasi untuk dapat digunakan bersama. Terakhir adalah ubiquitous computing, sebuah simbolis dunia fisik dan elektronik dalam pelayanan kehidupan sehari-hari. Ubiquitous computing adalah the next generation computing environment di mana penggunanya secara terus-menerus berinteraksi dengan jaringan wireless komputer. Computing ada di seluruh aktivitas manusia dan invisible kepada penggunanya. Contoh ubiquitous computing adalah handphone, e-learning, mobil, dan kulkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monalisa Harahap, MPN 19150042. Saya akan melanjutkan materi tentang paradigma dan prinsip IMK. Jenis paradigma: time sharing, video display unit (CDU), programming toolkits, personal computing, Windows System NVMe, metaphor, direct manipulation, language versus accents, hypertext, multi-modality, CSCW. Time sharing. Time sharing yaitu suatu komputer yang mampu mendukung atau dapat digunakan oleh banyak user untuk meningkatkan keluaran atau throughput dari sistem, contohnya pakaian teller dalam sebuah bank.
Video Display Unit dapat memvisualisasikan dan memanipulasi informasi yang sama dalam representasi yang berbeda. Mampu memvisualisasikan abstrak data. Contohnya, monitor. Programming Toolkits, alat bantu pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk meningkatkan produktivitasnya. Contohnya, Visual Basic. Personal Computing, mesin berukuran kecil yang powerful dan dirancang untuk pengguna tunggal, contohnya laptop. WIMP, Windows Icon Menu Pointer, memungkinkan user untuk berdialog atau berinteraksi dengan komputer dalam berbagai aktivitas dan topik yang berbeda. Contohnya, menus, windows, dan icons yang tampil di layar monitor saat pertama kali menyalakan sistem komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rahmadani Ritonga, NPM 19150019. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi. Saya sebagai pemateri ketiga ingin melanjutkan materi jenis paradigma. Jenis paradigma metafor. Metafor ini adalah kompetensi yang berkaitan dengan dunia nyata sebagai kegiatan teknik mengajar yang efektif. Contohnya, spreadsheet. Spreadsheet ini adalah metafora dari akuntansi. Financial Modeling Board adalah metafora dari mesin tik. Selanjutnya, direct manipulation. Direct manipulation ini adalah manipulasi langsung yang memungkinkan user mengubah kondisi internal sistem dengan cepat. Contohnya, konsep what you see is what you get. Misalnya pada Microsoft Word, apa yang user lihat pada tampilan layar, maka itulah yang nantinya akan menjadi keluaran atau output. Selanjutnya, language versus action. Kata-kata bisa menjadi lebih keras daripada tindakan atau aksi. Paradigma bahasa, antarmuka sebagai mediator, antarmuka bertindak sebagai agen cerdas. Pemrograman dengan contoh adalah bahasa dan aksi. Bahasa sebagai komunikasi dengan interface, aksi dilakukan interface untuk melaksanakan perintah user. Contohnya, pada sistem pencarian informasi atau information retrieval system, user tidak perlu mengetahui bagaimana informasi yang diorganisasikan. Selanjutnya, hypertext. Penyimpanan informasi dalam format non-linear yang memungkinkan akses atau browsing secara non-linear atau random. Contohnya, Bus Mimics, Nonsense Hypertext, Non-Linear Structure Browsing. Baiklah, hanya segitu materi yang saya lanjutkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nur Ainia Rahab, NPM 19150034. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri ketiga, yaitu multimodality. Multimodality adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara orang berkomunikasi menggunakan modem yang berbeda pada saat bersamaan. Salah satu cara adalah dengan saluran komunikasi manusia. Penekanan pada penggunaan simultan saluran ganda untuk input dan output. Sistem multimodal interaktif adalah sistem yang bergantung pada penggunaan beberapa saluran komunikasi pada manusia, yaitu mata, kulit, dan telinga. Multimodality itu menafsir verbal, membaca gambar, dan memahami teks. Contohnya multimedia dan virtual reality. Kemudian masuk ke Computer Supported Cooperative Work atau biasa disebut CSCW. CSCW adalah sebuah istilah generik yang menggabungkan pengertian bagaimana orang bekerja dalam sebuah kelompok dengan teknologi pendukung berupa jaringan komputer, perangkat keras, perangkat lunak terkait, layanan, dan teknik. CSCW menghilangkan bias dari satu user atau sistem komputer tunggal. CSCW tidak dapat lagi mengabaikan aspek-aspek sosial. Surat elektronik adalah kehasilan yang paling menonjol. Contohnya yaitu email dan video call. Email merupakan sistem CSCW
yang bersifat asinkronous yang tidak mengharuskan user bekerja pada waktu yang bersamaan. Prinsip yang mempengaruhi daya guna. Yang pertama yaitu learnability. Learnability adalah kemudahan yang memungkinkan user baru berinteraksi secara efektif dan dapat mencapai performance yang maksimal. Yang kedua yaitu flexibility. Flexibility menyediakan banyak cara bagi user dan sistem untuk bertukar informasi. Dan yang terakhir, robustness adalah tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan ataupun tujuan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan Siombing, NPM 19150004. Saya akan melanjutkan materi dari multimodality, yaitu prinsip yang mempengaruhi learnabilitas. Prinsip predictability, definisinya, mendukung user menemukan efek dari future action berdasar catatan atau sejarah interaksi sebelumnya. Prinsip yang terkait, operation feasibility. Prinsip synthesizability, definisinya, mendukung user untuk memperkirakan efek dari operasi sebelumnya pada keadaan saat ini. Prinsip yang terkait, immediate. Prinsip familiarity, definisinya, pengetahuan dan pengalaman user dalam domain berbasis komputer atau dunia nyata lainnya dapat diterapkan ketika berinteraksi dengan sistem yang baru. Prinsip yang terkait, guessability affordance. Prinsip generalizability, definisinya, mendukung user menambah pengetahuan dari interaksi spesifik di dalam dan di luar aplikasi ke situasi lain yang mirip. Prinsip yang terkait tidak ada. Prinsip konsistensi, definisinya, kemiripan dalam perilaku input atau output yang muncul dari situasi atau tugas objektif lain yang sama. Prinsip dialoginitatif, definisinya, memungkinkan user terbebas dari kendala-kendala buatan atau artifisial pada dialog input yang dipaksakan oleh sistem. Prinsip yang terkait, sistem atau user primitiveness. Prinsip multithreading, definisinya, kemampuan sistem untuk mendukung interaksi user yang berhubungan dengan lebih baik dari satu teks pada suatu saat atau waktu. Prinsip yang terkait, concurrent versus interleaving multimodality. Prinsip text migrability, definisinya, kemampuan untuk melewatkan atau memberikan kontrol dari eksekusi teks yang diberikan sehingga menjadi teks internal user atau sistem atau berbagi antara keduanya. Prinsip yang terkait tidak ada. Prinsip substitutivity, definisinya, memungkinkan nilai-nilai atau values ekuivalen antara input atau output yang masing-masing secara bebas dapat disubstitusi. Prinsip yang terkait, representasi perkalian, kesamaan kesempatan atau opportunity. Prinsip customizability, definisinya, kemampuan user interface untuk dimodifikasi oleh user atau sistem. Prinsip yang terkait, adaptivitas, adaptabilitas. Prinsip observability, definisinya, kemampuan user untuk mengevaluasi keadaan sistem internal dari representasi yang dapat dimengerti atau dirasakan. Prinsip yang terkait, browsability, static atau dynamic defaults, reachability, persistency, operation feasibility. Prinsip recoverability, definisinya, kemampuan user untuk melakukan koreksi bila sebuah kesalahan telah dikenali. Prinsip yang terkait, reachability, forward atau backward recovery, commensurate effort. Prinsip responsiveness, definisinya,
Bagaimana user mengetahui atau menyadari laju komunikasi dengan sistem? Prinsip yang terkait stabilitas. Prinsip text conformance. Definisinya, tingkatan di mana sistem pelayan mendukung semua teks yang user ingin lakukan. Ekuivalen antara input atau output yang masing-masing secara bebas dapat disubstitusi. Prinsip yang terkait representasi perkalian, kesamaan kesempatan atau opportunity. Prinsip customizability. Definisinya, kemampuan user interface untuk dimodifikasi oleh user atau sistem. Prinsip yang terkait adaptivitas, adaptabilitas. Prinsip observability. Definisinya, kemampuan user untuk mengevaluasi keadaan sistem internal dari representasi yang dapat dimengerti atau dirasakan. Prinsip yang terkait browsability, static atau dynamic defaults, reachability, persistency, operation visibility. Prinsip recoverability. Definisinya, kemampuan user untuk melakukan koreksi bila sebuah kesalahan telah dikenali. Prinsip yang terkait reachability, forward atau backward recovery, commensurate effort. Prinsip responsiveness. Definisinya, bagaimana user mengetahui atau menyadari laju komunikasi dengan sistem. Prinsip yang terkait stabilitas. Prinsip text conformance. Definisinya, tingkatan di mana sistem pelayan mendukung semua teks yang user ingin lakukan dan dengan cara yang user ketahui. Prinsip yang terkait text completeness, text adequacy. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau kami ada salah kata, kami mohon maaf dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. お前はもう死んでいる。何？王は匠で